Ya, yang pertama izin, lagi Hari Merdeka saya kutip Undang-Undang Dasar nih Hmm. ya. Pasal, di pembukaan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, Ya. ini sangat jelas ya. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nanti kalau kita lihat lagi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Undang Dasar. Dasar kita, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi, tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kritik itu vitamin. Oke. Lanjutan dari sini, yang lebih berat itu bukan kritiknya, ketika ada tiraninya. Dan tirani itu tidak datang ujuk-ujuk. Dia dari satu step, orang diam, step kedua diam, step ketiga diam. Akhirnya jadilah tirani yang sebenarnya. Sehingga pengalaman kita 78 tahun, kalau kita lihat puluhan tahun, kebebasan ini hilang. Sehingga yang harus digarisbawahi, keinginan luhur, founding fathers, kita menetapkan kebangsaan yang bebas ini mesti benar-benar dijaga. Oke, kalau menurut Anda sekarang kebebasan kita yang sudah sesuai nggak dengan keinginan founding fathers kita nih? Buat Benar-benar saya bebas. secara umum sesuai, tapi Oke. seperti kurva normal yang 60 sesuai. Contohnya kasus Bimo tuh yang Lampung, jalanan ya. Lampung itu bagus. Nanti kita detailkan itu banyak yang bagus. Walaupun Sehingga, sempat dilaporin juga itu karena oleh secara Pemprov, ya. umum sekarang masyarakat punya keberanian untuk melaporkan dan itu mahal harus dijaga iklim ini. Jangan sampai, nah kami di DPR Komisi 1, tapi saya juga ikutan membahas di fraksi, Undang-Undang ITE ini memang harus segera kita revisi. Karena pasal 29, 45, 47 itu pasal karet yang akhirnya membuat banyak antar anggota masyarakat itu saling melaporkan. Akhirnya meredupkan, tetapi kalau Haris Azhar tadi bilang problem terbesarnya adalah ketika kekuasaan masuk. Kekuasaan di sini, Det, jangan lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi udah bijak banget, nggak ngelaporin macem-macem. Tetapi yang buat diketahui, buat Pak Jokowi bukan cuma Pak Jokowi. Seluruh pihak nih, kalau kita lihat, saya kalau lihat sokmed saya, ataupun komen saya di itu, aduh habis itu. Tapi buat saya, no problem at all. Itu haknya mereka. Dan yang harus kita lakukan ini, problemnya adalah di edukasi dan literasi. Dan ini ada kaitan dengan kualitas pendidikan kita. Oke, balik Pendidikan lagi ke di masyarakat. keluarga kita. Pendidikan di elit kita, di RT, di RW, kita Jadi bahas maksudnya bareng-bareng. masyarakatnya nih yang nggak ngerti memang untuk ukuran mana kritik, mana Jangan enggak. salahin masyarakat, tiba-tiba saja ada revolusi informasi. Semua orang punya gadget, everybody is a journalist, semua boleh komen, tetapi buat saya masih baik, tinggal pernah ayo ambil kasus. Kasus buat saya kalau Pak Jokowi bagus kemarin, udah bagus gitu. Nah, yang nggak boleh ini. Nah, yang harus kita lakukan ini. Kalau kritiknya nggak ada masalah. Kritiknya nggak masalah, saya tahan dulu, saya kutip. Kritiknya nggak masalah, tapi kemudian yang bahaya adalah tiraninya. Dan kemudian ketika pemerintah involve di situ, itu yang juga bahaya. Bung Deddy. Ya, pertama tadi kan sudah dibacakan dengan sangat baik ya. Dengan keinginan luhur gitu ya. Para founding fathers kita sangat menghargai kebebasan. Ya. Bersuara, berpikir. Ya, itu patut kita catat ya. Dan kita juga patut catat juga bahwa tidak ada kebebasan yang absolut. Itu kan juga harus kita catat. Ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh undang-undang juga gitu ya turunannya. Nah, kemudian kita juga harus lihat bahkan di negara maju seperti Amerika yang sangat mengagungkan nilai-nilai individual dengan amandemen pertamanya juga menetapkan rambu-rambu. Misalnya dalam kasus pemimpin Ku Klux Klan beretorika menghasut orang untuk melakukan kekacauan, itu dengan tegas hakim agungnya bilang kalau sampai itu terjadi dia tidak akan dilindungi oleh amandemen pertama. Ada juga kasus media massa yang menyiarkan berita yang bohong. Ya. Itu juga sama. Ketika dia dengan sengaja memberitakan hal-hal yang tidak benar dengan sadar dan sengaja, itu juga tidak dilindungi oleh amandemen pertama. Intinya ada batasannya ya. Ada dimanapun di dunia ada batasan. Tapi kemudian ada kekhawatiran batasan ini kemudian jadi pasal karet. Makanya soal pasal karet itu kan
tergantung siapa yang memandang. Oke. Ya, bisa subjektif itu. Objektifnya tentu akan harus melalui pengadilan. Kita juga tidak boleh terlalu alergi dengan proses hukum. Kalau menurut saya. Karena sejelek-jeleknya itulah cara yang paling beradab untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan kalau sudah hukum pasti sudah sudah pasti Ada keterlibatan, ya, dan segala kekuasaan dan macam, macam-macam ya. gitu. Bahwa itu sering digunakan orang berkuasa, yes. Sering juga digunakan oleh masyarakat biasa, yes. Saya pribadi itu 3 kali diadukan ke polisi. Waktu masih caleg, saya caleg pendatang, ditembak dengan penistaan agama, dilaporkan ke Polres Nunukan pada waktu itu. Hanya gara-gara saya mempertanyakan seorang tokoh yang menghina, menghasut di di media sosial, saya upload di Facebook saya, itu dijadikan bahan. Saya didemo di 5 kabupaten kota. Berikutnya sama. Saya menyindir seseorang tidak ada apa-apa, tiba-tiba saya didemo atas nama etnis, ras dan segala macam. Saya diperiksa. Walaupun saya sudah DPR, saya terima, nggak apa-apa. Saya nggak gunakan kekebalan. Jadi ini ya kekacauan kita semua kok. Memang Fadlizon aja pernah kok menggunakan undang-undang ITE ketika dia ada orang yang menulis bahwa dia melakukan politik uang misalnya. Pernah ya. Jadi yang kita harus lihat itu pertama tadi ada batasan. Ya. Jadi gini, kritik itu sangat diperlukan. Oke. Tidak saja oleh orang-orang dengan integritas seperti Bung Haris ya, yang tentu sudah memahami yang namanya critical thinking, berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu adalah bahan baku peradaban.